Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran ekonomi di minggu sekarang kita agak berbeda ya. Untuk videonya kita bagi dua. Setelah video yang kemarin, yang pertama, kita sudah belajar mengenai prinsip, motif, serta pembagian ilmu ekonomi. Nah, di video kedua minggu ini kita akan belajar mengenai ekonomi syariah. Nah, ekonomi syariah ini merupakan bagian dari pembagian ilmu ekonomi. Pengertian ekonomi syariah. Nah, untuk pengertiannya, ini ada menurut M.A. Manan. Nah, mendefinisikan ilmu ekonomi syariah sebagai ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Oke, kita coba bandingkan dengan pengertian ekonomi yang secara singkatnya. Pengertian ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara manusia memenuhi kebutuhannya sendiri. Nah, itu kalau ekonomi. Kalau ekonomi syariah yang ini. Nah, pengertian ekonomi syariah menurut M.A. Manan ini dapat kita simpulkan. Ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan yang berupaya memandang, meninjau, meneliti, dan akhirnya menyelesaikan masalah ekonomi dengan cara Islam dan kegiatan ekonomi yang dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip Islam. Nah, bedanya itu. Jadi kalau ekonomi syariah, istilahnya simpelnya menyelesaikan masalah ekonomi seperti cara memenuhi kebutuhan dengan cara-cara Islam. Serta kegiatannya dilaksanakan sesuai prinsip Islam. Nah, cara Islam gimana? Cara Islam itu jadi bersumber dari Al-Quran dan hadis. Ciri-ciri sistem ekonomi syariah. Nah, ini menurut Nakli, dalam Mubarok menyatakan ada 5 hal yang membentuk sistem ekonomi syariah. Yang pertama, kepemilikan faktor-faktor produksi. Yang kedua, sistem rangsangan. Yang ketiga, alokasi sumber daya. Yang keempat, jaminan sosial dan jaminan penanggulangan kemiskinan. Yang kelima, penghapusan riba dan pengimplementasian zakat. Nah, agak sulit ya menyebutkannya. Oke, yang kita tahu mungkin tentang ekonomi syariah itu melarang riba, gitu kan? Yang kita tahu gitu kan, yang secara umum orang-orang tahu. Nah, sekarang kita bedah nih satu persatu apa sih ciri-cirinya gitu kan. Nah, yang pertama ada kepemilikan faktor-faktor produksi. Nah, ini nih gambarnya. Tuh lihat, tanahku, lahanku. Nah, dalam Islam, khususnya dalam ekonomi syariah, menyatakan kepemilikan perseorangan atas faktor-faktor produksi berlaku. Jadi bisa nih dimiliki sama seseorang. Akan tetapi, pemanfaatannya harus sesuai dengan kehendak si pemberi, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena semua harta yang kita miliki itu semuanya berbentuk titipan. Jadi, harus disalurkan, dimanfaatkan, bahkan dibelanjakan sesuai dengan kehendak si pemilik yang sebenarnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua ada sistem rangsangan. Nah, dalam ekonomi syariah, sistem rangsangan ini bukan hanya rangsangan moral, tapi ada juga rangsangan spiritual gitu kan. Nah, artinya dalam ekonomi syariah, kemajuan duniawi bahkan yang dianggap gitu kan, banyaknya harta, terus kemajuan material gitu kan. Nah, itu bukan ukuran yang sebenarnya gitu kan. Bukan keberhasilan seseorang. Akan tetapi dianggap berhasil itu apabila kualitas akhlak seseorang menjadi penting atau menjadi lebih baik. Nah, yang harus didorong oleh masyarakat, yang harus dibiasakan bukan istilahnya banyak-banyak harta gitu kan, seperti ini. Tapi yang paling penting itu kebagusan akhlak seseorang tersebut dalam memanfaatkan hartanya gitu kan, walaupun tidak banyak, tapi bisa bermanfaat untuk sekitar, seperti itu. Yang ketiga, alokasi sumber daya. Nah, dalam alokasi sumber daya, bagusnya nih, negara itu turut campur dalam mengendalikan kerakusan individu. Nah, kita terbayangkan kalau sumber daya tidak diatur sama negara misalkan, dibebaskan oleh masyarakat. Yang ada apa? Masyarakat itu saling rakus gitu kan.
ada negara saja masih banyak yang rakus itu kan, apalagi tidak diatur sama negara gitu kan. Kebayangkan gimana mungkin kacaunya gitu. Nah, kenapa sih negara harus ikut campur? Karena untuk mengendalikan gitu kan, agar si kekayaan negara ini dapat istilahnya ditingkatkan secara maksimal, terus distribusi pendapatan bisa merata dari kebijakan pajak serta mungkin dari pengeluaran pemerintah gitu. Jadi bisa dimanfaatkan oleh semua kalangan masyarakat. Yang keempat, ada jaminan sosial dan jaminan penanggulangan kemiskinan. Nah, keadilan sosial sangat penting gitu. Sehingga negara dapat mengambil kebijakan pemerataan manfaat antar individu. Yang kelima, ada penghapusan riba dan pengimplementasian zakat. Nah, penghapusan riba nih dalam ekonomi syariah tidak sekedar perekonomian bebas bunga gitu, namun juga bebas eksploitasi dan implementasi gitu kan. Kalau zakat itu adalah sebuah instrumen kebijakan sah yang tujuannya mendistribusikan kekayaan kepada kelompok fakir miskin gitu. Coba kita bayangkan, kalau kepemilikan faktor-faktor produksi semua masyarakat digunakan sesuai pemilik aslinya gitu. Baik itu untuk umat, baik itu untuk kebersamaan gitu kan. Terus untuk pengimplementasian zakat gitu kan. Mungkin negara kita tidak akan seterpuruk sekarang gitu. Ya walaupun tidak amat sangat terpuruk gitu kan. Tapi setidaknya tidak akan terlalu banyak rakyat istilahnya yang kekurangan gitu. Kalau kita dapat istilahnya menggunakan harta dengan semestinya. Yang bagian C, sekarang kita akan membahas prinsip-prinsip umum ekonomi syariah. Nah, kalau sebelumnya kita kemarin sudah belajar mengenai prinsip ekonomi. Kalau prinsip ekonomi terbagi menjadi 3. Ada konsumsi, ada produksi, ada dalam distribusi. Nah, yang intinya dari ketiga tersebut, prinsip ekonomi adalah mengeluarkan sekecil-kecilnya dan mendapatkan hasil sepuas-puasnya atau sebanyak-banyaknya. Nah, sekarang kita lihat nih kalau prinsip ekonomi syariah seperti apa gitu. Nah, ini ada menurut Profesor Dr. Haji Juhaya S. Praja gitu. Pada tahun 2012 menyatakan prinsip umum ekonomi syariah adalah yang pertama, hutan, air, dan udara dengan segala isinya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak boleh dimiliki secara individu gitu. Ini ada hutan, air, dan udara. Yang kedua, negara adalah wakil Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi yang mempunyai otoritas mengatur dan mengelola hutan, air, dan udara dengan segala isinya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, jadi istilahnya diatur dengan sebaik-baiknya agar memakmurkan semua masyarakat. Yang ketiga, negara menjamin pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat secara jasmani dan rohani. Nah, yang perlu digarisbawahi bukan hanya jasmaninya, bukan hanya raganya, tapi juga rohaninya. Kalau tadi disebutkan dalam ciri-ciri itu akhlaknya gitu. Yang keempat, setiap orang bebas melakukan transaksi dengan siapapun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah kita mengetahui pengertian, ciri-ciri, serta prinsip ekonomi syariah, sekarang kita akan membahas tentang perbankan ekonomi syariah. Karena biasanya kalau kita membicarakan ekonomi syariah, kebanyakan orang akan berpikirnya atau pekanya terhadap bank syariah. Nah, sekarang kita perdalam tentang apa sih perbankan ekonomi syariah. Bagian pertama yaitu tentang pengertian bank syariah. Nah, sebelum ke sini kita udah tahu belum
pengertian bank. Bank dulu aja, jangan bank syariah, tapi bank. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Jadi bank itu adalah badan usaha yang menghimpun dalam bentuk simpanan dan menyalurkan lagi dalam bentuk pinjaman. Tujuannya untuk kemanfaatan atau meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Nah, sekarang pengertian bank syariah. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha. Nah, setelah kita mengetahui tentang pengertian perbankan syariah, sekarang kita masuk ke dalam sistem operasional bank syariah atau kegiatannya. Nah, bank syariah memiliki sistem operasional yang berbeda dengan bank konvensional. Bank syariah tidak mengenal sistem bunga, baik bunga yang diperoleh dari nasabah yang meminjam uang atau bunga yang dibayar ke peminjam dana. Nah, sekarang kita berpikir kan, terus dari mana keuntungan bank syariah gitu? Kan kalau bank konvensional, contoh, Bapak nih misalkan pinjam 1 juta. Ada bunganya, misalkan bunganya 20%. Jadi Bapak harus mengembalikan sebanyak 1.200.000. Nah, yang 200.000 itu menjadi keuntungan bank konvensional. Nah, kalau misalkan Bapak tidak bisa mengembalikan misalkan uangnya, biasanya ada barang yang atau ada surat yang digadaikan gitu. Jadi nanti bank akan menyita si barang tersebut yang digadaikan. Nah, berbeda dengan bank syariah. Bank syariah dapat keuntungan bukan dengan cara bunga, tapi dengan cara bagi hasil. Nah, apa sih bagi hasil gitu kan? Contoh, Bapak pinjam ke bank syariah 1 juta. Yang 1 juta ini diharuskan atau ke Bapak sama Bapak dipakai usaha misalkan. Bapak dipakai usaha itu buka misalkan pabrik tahu. Nah, dalam pabrik tahu itu ada 2 kemungkinan. Bisa rugi, bisa untung. Misalkan untung nih, dari 1 juta itu ternyata setelah diputarkan uangnya, ada keuntungan 200.000. Nah, kalau sistem bagi hasil, Bapak membayarnya itu dengan cara dibagi keuntungan dengan bank. Jadi sistemnya itu kemitraan. Nah, misalkan untungnya 200.000 buat Bapak 100, buat bank 100 gitu. Terus kalau rugi gimana kan? Tadi ada 2 kemungkinan. Kalau rugi gimana? Kalau misalkan pas Bapak buat usaha tahu ternyata tahunya tidak laku, rugi lah. Nah, Bapak tidak ada istilahnya kewajiban untuk membayar hutang ke bank syariah. Karena sistemnya bagi hasil. Kalau untung dibagi berdua, kalau rugi pun ditanggung oleh berdua, kayak gitu. Bedanya bank syariah dengan bank konvensional. Nah, selanjutnya imbalan yang diterima bank maupun yang dibayarkan pada nasabah tergantung pada perjanjian antara nasabah dan bank. Akad atau perjanjian itu harus sesuai dengan syariah. Nah, maksud perjanjian itu dalam hal apa? Dalam hal bagi hasilnya. Kalau misalkan tadi untungnya 200, mau buat Bapak berapa persen, mau buat bank berapa persen itu dibicarakan dalam akad. Akadnya itu perjanjian sebelum meminjam. Nah, perbedaan bank syariah dengan bank konvensional, selain itu dalam hubungan dengan nasabah. Kalau bank konvensional, hubungan dengan nasabahnya itu adalah sebatas debitur dan kreditur. Artinya sebatas peminjam dan yang meminjam. Hubungannya sebatas itu. Tapi kalau bank syariah, hubungannya itu adalah kemitraan. Artinya kerjasama gitu. Tidak hanya sebatas meminjamkan uang, terus ada kewajiban membayar. Bedanya seperti itu. Nah, kalau kita simpulkan, intinya kalau bank konvensional itu lebih mengutamakan individu. Akan tetapi kalau bank syariah itu lebih mengutamakan masyarakat.
Jadi maju mundurnya bareng dengan masyarakat. Bagian C yaitu fungsi bank syariah. Nah, ini hampir sama dengan fungsi-fungsi bank yang lainnya, akan tetapi yang berbedanya itu pada kegiatannya. Nah, fungsinya yang pertama menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi. Yang kedua, menyalurkan dana kepada pihak lain yang membutuhkan dalam bentuk jual beli maupun kerjasama usaha yang tadi bagi hasil. Yang ketiga, memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah. Jasa apa sih contohnya? Kayak misalkan mesin ATM, ataupun jasa misalkan transfer uang, seperti itu. Nah, selanjutnya bagian D, ada keuntungan yang diperoleh bank syariah. Nah, bank syariah itu kan ada 3 nih tadi, ada penghimpun dana, ada penyalur dana, dan juga ada pelayanan jasa. Ternyata ini juga memberikan keuntungan di masing-masing 3 ini. Contoh, pertama dalam penghimpun dana. Ini biasanya dari biaya nih, ada bonus dan ada bagi hasil dari penghimpun dana gitu. Jadi yang nabung itu bukan mendapatkan bunga, bukan uangnya meningkat dengan bunga, tapi dengan sistem bagi hasil. Selanjutnya dalam penyalur dana. Penyalur dana itu istilahnya meminjamkan uang itulah. Yang tadi sistem bagi hasil. Ini mendapatkan keuntungan itu pendapatannya itu yang pertama dari margin keuntungan bagi hasil yang tadi. Contohnya ke pabrik tahu ada keuntungan 200.000 dibagi 2 kan antara si peminjam sama bank syariahnya. Yang kedua, ada sewa. Jadi bisa juga kita meminjam uang untuk membeli barang. Sistemnya sewa gitu. Jadi kita bayar sewa kepada bank syariah. Nah, keuntungan ini didapat dari selisih antara pendapatan dan biaya. Selain kedua ini, didapat juga keuntungan dari pelayanan jasa. Seperti itu. Oke, untuk pertemuan bab 1 kita diakhiri dalam materi ekonomi syariah. Untuk rekan-rekan persiapkan minggu depan kita akan melakukan ulangan melalui Google Form insya Allah. Untuk soalnya berbentuk pilihan ganda sebanyak 50 soal. Oke, semangat untuk ulangan pertamanya. Jangan lupa belajar. Mudah-mudahan mendapatkan hasil yang terbaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.